Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all the hop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar oli nih, ya, khususnya untuk pengendara Matic Shop. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya terus dan mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua sob. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor Honda terbaru khususnya untuk daerah Ketanggungan, Brebes dan sekitarnya, teman-teman bisa menghubungi kami dengan cara meninggalkan pesan lewat kolom komentar. Sedangkan bagi teman-teman yang ingin memodifikasi sepeda motornya baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, saya juga sudah sertakan link toko variasi yang ada di kolom deskripsi sob. Nah, untuk dari oli Matic itu sendiri itu bisa berkurang ya sob ya. Kenapa saya katakan demikian? Soalnya saya juga pengguna Matic ya. Saya pengguna Matic, setiap harinya saya hampir melakukan perjalanan dengan motor Matic saya kurang lebih hampir 100 kilo sob. Dan ternyata oli Matic itu kalau tidak diganti itu akan cepat berkurang sob. Karena di dalam mesinnya itu kan panas, jadi oli itu bisa menguap sob. Dengan uapan oli tersebut maka bisa terjadi kehabisan oli jika memang kita telat untuk mengganti olinya sob ya. Nah, untuk dari oli Matic sendiri itu kita harus rutin mengganti oli minimal itu 2000 km ya. Kalau posisinya memang rutinitas kita itu terhadap motor Matic-nya itu sangat sering dilakukan. Kecuali memang kondisi motornya itu jarang dipakai, itu kita bisa menggunakan dalam hitungannya bulan ya sob ya. Cuman kalau misalkan posisinya jenengan itu rutinitasnya itu di atas motor, seperti halnya marketing, surveyor ataupun ojol, itu kalau menggunakan hitungan bulan saya rasa kurang pas ya, dikarenakan dengan hitungan bulan itu tidak pas dengan kilometernya sob ya. Jadi saya sarankan kalau misalkan jenengan itu rutinitasnya posisinya sering menggunakan motor Matic, maka harus menggunakan hitungan di kilometernya supaya pas dan tidak terjadi kehabisan oli ya. Dikarenakan kalau jenengan kehabisan oli itu akan berakibat fatal ya. Seher bisa kena yang pertama. Nah, kalau seher sudah kena, pasti bloknya juga minta ganti sob. Itu satu set seher sama blok dan ring sehernya. Nah, itu yang pasti harus diganti. Belum lagi kalau setang sehernya itu kena, itu tambahan biayanya lagi lebih membengkak ya. Untuk menghindari pembiayaan yang membengkak seperti itu kurang lebih hampir memakan biaya sekitar hampir 1 jutaan ya sob ya. Untuk dari blok, seher dan ringnya. Belum lagi kalau setang sehernya itu kena, itu lebih dari 1 juta ya, perkiraan saya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi dengan lonjakan atau kerusakan yang didapat pada mesin atau pergantian seher, itu kita harus menjaga oli secara teratur ya sob ya. Yang tadi saya katakan, bila mana jenengan rutinitasnya itu sering di atas motor, itu paling enggak jenengan harus menjaga olinya kurang lebih itu maksimal 2000 km.
Nah, untuk dari New Honda Vario 160, 125 PCX ataupun ADV itu sangat mudah sekali ya. Jenengan tidak perlu mengingat-ingat sudah berapa kilo saya mengendari motor ini. Nah, untuk motor-motor tersebut tadi yang saya sebutkan itu ada satu fitur yang namanya oli ceng sob. Untuk Scoopy juga ada ya untuk oli cengnya ya. Nah, bagaimana sih cara mengatur oli ceng supaya kita tidak telat untuk pergantian olinya? Yuk kita langsung lihat saja ya. Nah, di sini saya langsung praktekkan saja untuk dari cara mengeset oli ceng sob. Nah, di sini ada satu buah panel meter atau speedometer ya, yang speedometernya ini sudah menggunakan digital. Nah, speedometer ini menunya itu hampir sama dengan New Honda Vario 125, 160 PCX dan ADV ya. Ini langkah-langkahnya juga sama sob ya. Dan untuk Scoopy juga ini bisa sob. Nah, ini caranya seperti apa? Kita coba nyalakan dulu dari indikator panel meternya ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada petunjuk jarum, petunjuk kilometer, terus ada jam, ada trip A, terus ada kilometer ya. Nah, gini ya. Setelah nyala, kita pencet dua tombol ini. Ya, sampai berkedip kita pencet yang tombol sebelah kiri sob. Nah, ini muncul oli ceng ya, terus kita pencet tombol yang sebelah kanan. Nah, ini berkedip ya. Setelah berkedip kita pencet yang ini sob, sebelah kiri. Nah, kita ngeset mau berapa kilo nih, misal 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 dan 500. Ini ngesetnya paling sedikit itu 500, paling banyak 6000 ya. Misal saya set di 1000. Nah, udah kita set semua, kita pencet dua-duanya lagi. Udah, maka oli ceng itu sudah berada di posisi 1000 ya. Nanti bila mana sudah mencapai 1000 km itu akan muncul di sini sob. Akan muncul di sini ya, akan muncul di sini tulisan 1000 km. Itu artinya jenengan harus sudah ganti oli ya, soalnya sudah diingatkan dari speedometernya ini sob. Nah, gitu caranya sob, sangat mudah ya. Nah, untuk mengganti jam tadi juga sama, kita pencet dua-duanya sampai berkedip, kita pencet. Nah, ini baru kita atur jamnya. Nah, seperti itu sob ya. Itu jadi dua tombol yang ada di dalam speedometer ini fungsinya untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer ini sob. Seperti itu ya. Ini kalau sudah kita pencet dua-duanya. Nah, ini oli ceng lagi, balik lagi ya. Nah, oke. Itu cara mengeset atau mengingatkan kalau kita lupa terhadap pergantian oli sob. Karena oli merupakan hal yang sangat penting sekali ya. Di samping isi bahan bakar, oli juga mempengaruhi kinerja dari mesin itu sendiri sob. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Share jika memang informasi ini bermanfaat, like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.